السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan sampai masih pada surat Ali Imran ayat yang ke-104 dan 105. Qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu umat yang menyeru dan mengajak pada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan falah, mendapatkan kejayaan. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Dan janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian seperti mereka yang berpecah belah setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun azim, bagi mereka azab yang besar. Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat Allah dalam surat Ali Imran ayat 104-105 ini disebutkan oleh Syekh Sa'di bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wal takun minkum ayyuhal mu'minun alladziina manna Allahu 'alaihim bil iman wal i'tisam bihablihi ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di tengah kalian wahai kaum muslimin
Wahai orang-orang yang beriman, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, oleh iqtisam dan berpegang dengan agama dengan kokoh, hendaklah di tengah-tengah kalian ada satu umat yang yad'una ilal khair. Hendaklah ada satu golongan, ummah maknanya jama'atun. Ummah dalam Al-Quran kadang datang bermakna jamaah, kadang bermakna imam yang diikuti, kadang bermakna jalan. Ketika mereka orang-orang musyrikin jahiliyah menyatakan bahwa abauna, nenek moyang kami ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, maknanya ala tariqin. Ummah bermakna tariq. Ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Bahwa nenek moyangku di atas umat, yakni di atas tariq, di atas jalan. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jalan mereka. Yang kedua, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam adalah ummah, bermakna imam, yuqtada bihi. Imamun yuqtada bihi. Yang ketiga, yang ini bersama kita. Wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di tengah kalian satu ummah, ay jamaah. Idan hunaka ummatun bima'na tariq. Wa yudkar aydan ummah bima'na imam. Wa tudkar aydan dhukirat ummah bima'na jamaah. Wa huna bima'na jamaah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ay jama'atun yad'una ilal khair. Satu golongan yang mengajak pada kebaikan. Wal khair huwa ismun jami'un likulli ma yuqarribu ila Allah wa yub'id min sukhtih. Al khair adalah satu nama yang mengumpulkan segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dari kemarahan Allah. Berarti seluruh perbuatan, seluruh ucapan, seluruh tingkah laku, seluruh apa yang ada dalam dada, kalau mendekatkan diri kepada Allah, berarti khair. Kalau menjauhkan diri dari kemurkaan Allah, yub'id min sukhtih, yub'id min sukhtih, yub'id min sukhtih, fahadha khair. Maka itu adalah khair. Idan khair ismun jami'un, nama yang mencakup kullu ma yuqarrib ila Allah wa kullu ma yub'id min sukhtih, fahadha khair. Yad'una ila al-khair. Ma huwa a'la? Apa yang paling tingginya? Al-khair. Yang paling tingginya, barakallahu fikum, tauhid. La ilaha illallah. Ibadatullah wahda la yusyriku bihi syai'an. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Wal ma'ruf huwa ma'urifa bil aqli wasyar'i hasanuhu. Ma'urifa bil aqli wasyar' hasanuhu. Apa yang diketahui secara syariat dan secara akal, kalau itu bagus. Sedangkan al-munkar sebaliknya. Wa huwa ma'urifa bil syara' wal aql qudhuhu. Apa yang diketahui secara akal dan secara syariat, kalau itu jelek, ada munkar. Ankarahu nafsu an-nafs, ankarahu an-nafs. Wa hadha irsyadun min Allah lil mu'minin. Dan ini pengarahan dari Allah, bimbingan dari Allah kepada kaum mukminin. Hendaklah ada di tengah kalian. Idan ma hukmuh? Wajib atau anjuran? Wajibun atau mustahab? Hendaklah ada, wal takun minkum, hendaklah ada di tengah-tengah kalian. Kalau bilang wajib berarti seluruhnya harus jadi dai. Kullukum takunu da'iyan. Ma yumkin. Idan
Mustahab. Berarti kalau tidak ada yang menegakkannya tidak mengapa. La yujad ahad. Wajib alal kifayah. Wajib alal kifayah wal takun minkum. Hendaklah ada di tengah kalian. Harus ada. Ya memang tidak semua kalian, tapi harus ada tengah kalian. Orang yang menegakkan kebenaran, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Barakallahu fiikum. Kalau di tempat ini ada yang berbuat munkar, kalian semuanya diam, nggak ada yang mengingatkan, kullukum athimun, semuanya dosa. Harus ada yang menegur. Harus ada yang menegur. Kalau sudah ada yang menegur, alhamdulillah, kita sudah terwakili oleh orang tersebut. Barakallahu fiikum. Ay irsyad min Allah Ta'ala lil mu'minin an yakuna minhum jama'atun mutasaddiyatun lid-da'wati ila sabilihi wa irsyadil khalqi ila dinihi. Hendaklah ada sekelompok orang yang memang mengkhususkan dirinya untuk dakwah, berjuang di jalan Allah, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada makhluk, ila dinihi, mengajak kepada agama Allah. Wa yadkhul fi dzalikal ulama, termasuk di dalamnya adalah ulama al-muallimuna lid-din, para pengajar-pengajar. Hendaklah ada yang mengajarkan agama. Hendaklah ada yang mengajarkan Quran. Wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah belajar Quran dan mengajarkannya. Maka kalian khususnya para thullabul ilm, para santri, kalian ini sedikit dari sekian banyak kaum muslimin yang belajar agama. Jadi jangan kalian mengatakan teman saya sudah cukup, saya nggak mau jadi dai. Justru kalian ini sedikit dari sekian banyak umat. Kalian ini segini sangat sedikitnya di tengah-tengah umat yang ratusan juta atau miliaran manusia. Barakallahu fikum. Bahkan kaum muslimin yang perlu bimbingan. Maka kalian di sini adalah orang-orang khusus mempelajari agama dan insya Allah mengajarkan agama. Jama'atun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-muallimuna lid-din wal mu'adh alladziina yad'una ahlal adyan ila ad-dukhul fi dinil Islam, dan juga termasuk pengajak-pengajak yang mengajak orang-orang yang beragama dengan agama-agama lain untuk masuk ke dalam Islam. Wa yad'una al-munharifina ila al-istiqamah, dan mengajak pada orang-orang yang menyimpang untuk istiqamah. Wal mujahiduna fi sabilillah, dan mengajak para mujahid fi sabilillah, dan juga para mujahidun, mereka juga termasuk di dalamnya. Itu maknanya. Berarti atafnya ala madza? Alal ulama al-muallimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Minhum al-ulama al-muallimun, ad-du'ah ila Allah, wa man al-mujahiduna fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah, karena jihad itu untuk menegakkan kalimat Allah. Adapun untuk memenangkan pilpres itu bukan jihad. Barakallahu fikum. Wal mutasadduna litafaqquhi ahwalin nas, dan untuk berhadapan atau untuk mengawasi, membimbing keadaan manusia. Wa ilzamihim bisyara'. Apakah manusia perlu diawasi? Perlu. Berarti barakallahu fikum perlu ada para pengawas yang melihat siapa yang berbuat munkar ditegur. Kalau resmi, rijalul hisbah, polisi syariat. Polisi syariat. Sengaja keliling untuk melihat ada yang munkar, tegur. Berhenti dari kemunkaranmu. Kalau enggak saya tangkap kamu, saya hukum. Ini barakallahu fikum rijalul amn, dan juga termasuk polisi syariat.
juga menyuruh untuk orang salat ke masjid. Ini tugasnya para pengawas tadi, rijalul hisbah. Kasalawatil khamsi wa zakati wa shaumi wal hajj, agar mereka mau mengerjakan salat, agar mereka mau mengeluarkan zakat, agar mereka mau berpuasa, agar mereka mau menegakkan haji, wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam, dan lain-lainnya dari syariat-syariat Islam. Wa katafaqqudil makayil wal mawazin wa tafaqqudi ahli al-aswaq, termasuk juga pengawas timbangan dan takaran. Kalau saja pengawas timbangan dan takaran hari ini yang ditugaskan oleh pemerintah, mereka niatnya ikhlas karena Allah agar jangan terjadi kecurangan, maka ini juga sama. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus ada. Jangan sampai seenaknya para mutaffifun, yang Allah katakan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jangan seenaknya mereka. Jangan dibiarkan bebas mereka berbuat curang, menipu kaum muslimin. Lihat, periksa. Kamu lihat timbangannya, lihat meterannya, lihat bandulnya, bagaimana? Ukurannya pas atau tidak pas? Barakallahu fikum. Itu juga termasuk jama'atun yad'una ilal khair. Wa tafaqqud ahli al-aswaq, mengawasi orang-orang di pasar. Jangan sampai ada orang yang berjual beli dengan cara yang haram, atau jual beli dengan cara yang bid'ah, atau yang menyelisihi sunnah, atau terjadi ghish, penipuan. Minal ghishi wal muamalatil batilah, dari tipu daya dan muamalatil batilah, dan muamalah-muamalah yang batil. Di pasar ada yang dagang jeruk, ada yang dagang sayur, ada yang dagang daging, ada yang keliling bawa buku catatan. Kamu ngapain? Nagih. Nagih apa? Ternyata rentenir. Haram, tidak boleh. Ini barakallahu fikum, minjamkan uang dibayar dengan renten. Dia keliling di pasar hanya bawa buku catatan. Kamu ribanya belum sekian, kamu kurang sekian. Kamu belum membayar ininya, belum bayar itunya. Barakallahu fikum, tugasnya mereka para mutafaqqid ini tadi, ahlu tafaqqud yatafaqqad al-aswaq wa ghairihi. Wa kullu hadhil umur min furudil kifayat. Perkara-perkara ini semuanya adalah fardu kifayah. Furud al-kifayah. Mau dibilang wajib, tidak semua orang wajib. Mau dibilang anjuran saja, kalau tidak ada pun nggak apa-apa. Apa jadinya kalau tidak ada? Bisa terjadi kekacauan. Nggak boleh nggak ada, harus ada. Tapi nggak semua. Ini yang namanya furud al-kifayah. Yani hendaklah ada. Kalau sudah ada yang menegakkannya cukup, yang lain tidak wajib. Kama tadullu alaihi al-ayatul karimah fi qawlihi, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini pada kalimatnya, pada ucapannya, wal takun minkum ummah, hendaklah ada minkum ila akhiril ayat, ay wal takun minkum jama'atun yahsulul maqsudu bihim, yakni hendaklah ada sekelompok orang yang yahsulul maqsud, yang bisa dihasilkan tujuan tadi, yang mencukupi. Kalau kurang harus ada lagi. Kalau cukup ya cukup. Fi hadhil asya'il madhkura, pada semua perkara tadi harus ada yang yatafaqqah fid din untuk menjadi ulama. Harus ada para pengajar-pengajar ilmu agama. Harus ada yang mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu alat lainnya. Harus ada pula pengawas-pengawas. Harus ada pula musyrif-musyrif. Kalau skopnya skop pondok pesantren. Kalau skopnya sebuah negara, harus ada polisinya. Harus ada badan pengawas. Harus ada badan yang mengawasi pasar, mengawasi sekian banyak masalah. Untuk apa? Agar tidak terjadi kemunkaran. Kemunkaran adalah perkara yang diketahui jeleknya oleh syara' wa aql. Oleh syariat dan oleh akal. Artinya insya Allah
sama antara kaum muslimin dengan mereka-mereka yang bukan muslim. Mengapa? Karena orang-orang yang bukan muslim pun mengatakan jangan berbuat curang. Mereka tidak suka bahwa itu jelek. Jangan menipu, jangan memalsukan. Itu perkara-perkara yang mereka sebut dengan istilah positif. Apa positif? Perkara yang diketahui bersama secara sepakat oleh semua manusia. Ikhwan ibn a'azamullah, tetapi kaum muslimin hendaklah menegakkannya karena Allah, karena syariat. Jangan karena yang lain, karena syariat. Sehingga walaupun dia disuruh oleh atasannya, kamu awasi, dia kerjakan karena Allah, dia mendapatkan dua. Dia melaksanakan perintah atasannya dan dia mendapatkan pahala dari Allah sebagai ibadah. Demikian kebaikan mereka, para petugas keamanan, polisi dan sejenisnya. Karena mereka mendapatkan dua, dari satu sisi dia mentaati pemerintahnya, menjaga negerinya, dan dia mendapatkan pahala karena melaksanakan syariat, yaitu menegakkan keamanan, ketertiban, menegakkan berbagai macam perkara-perkara agar tidak terjadi kecurangan, kezaliman, kedosaan, pemalsuan dan seterusnya. Wa minal ma'lum al-mutaqarrir atau al-mutaqarrar anna al-amra bisyai' amara bihi wa bima la yatimmu illa bihi. Dan sebagaimana perkara yang sudah ditetapkan, kaidah al-muqarrarah, bahwa ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib. Itu kaidah yang sudah dipaham dan disepakati oleh para ulama. Apa yang sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara tadi ikut wajib. Ini kewajiban. Tetapi tidak bisa tegak kewajiban ini kecuali dengan sesuatu. Maka sesuatu itu jadi wajib. Mengapa? Karena dengan sesuatu itu tegak kewajiban. Berarti kalau diwajibkan sesuatu, maka wajib pula perkara-perkara yang mau tidak mau harus ada agar tegak kewajiban tadi. Iya kan? Ini ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka kata beliau rahimahullah, alhamdulillah, minal ma'lum annal amra bisyai', bahwa perintah pada sesuatu, maka itu perintah pula pada perkara yang tidak sempurna kecuali dengannya. Terjemahkan dengan baik. Saya ulangi. Annal amra bisyai' amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi. Terjemahannya, bahwa perintah dengan sesuatu itu merupakan perintah pada sesuatu itu dan perkara yang tidak mungkin dia ditegakkan kecuali dengannya. Diwajibkan dia dan diwajibkan pula perkara yang tidak mungkin bisa tegak kecuali dengannya. Fa kullu ma tatawaqqaf hadhil asya' alaihi fa huwa ma'murun bihi. Maka ketika tidak bisa tegak perkara-perkara ini, ketika tidak bisa tegak perkara-perkara yang diwajibkan, kecuali karena sesuatu itu, maka sesuatu itu diwajibkan pula secara otomatis. Fa huwa ma'murun bihi. Disuruh jihad, wajib jihad, maka wajib pula mempersiapkan untuk jihad. Bagaimana mungkin kamu bisa berjihad tanpa engkau bisa mengoyunkan pedang, bisa meletuskan senjata? Gak bisa. Ya harus bisa. Kewajiban jihadnya sangat banyak. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diperintahkan kepada kalian untuk berperang. Berperang melawan orang-orang kafir yang harbi, bukan melawan muslimin. Kalau melawan muslimin, patahkan pedangmu, naik ke gunung, ngungsi. Jangan ikut sana, jangan ikut sini. Perang itu yang namanya jihad, melawan orang-orang kafir. Itu pun bukan kafir sembarang kafir. Kafir yang harbi, yang memerangi kaum muslimin. Baik. Ternyata Allah perintahkan pula ma la yatimmu illa bihi, ma la yatimmul jihad illa bihi. Di mana? Di surat lain, di ayat lain.
wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa a'iddu lahum, persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian bisa dari kekuatan. Maka jangan malas kalau kalian diajari oleh pelatih kalian. Diajari karate, diajari bela diri, diajari. Itu penting, barakallahu fikum. Apakah kalian tenang-tenang saja nggak akan datang jihad? Belum tentu. Bisa jadi akan terjadi jihad. Dan kalian tidak punya tenaga, lemah. Tidak punya kekuatan. Nggak punya keahlian bela diri. Ya banyak-banyak baca la ilaha illallah. Ini kalau mati husnul khotimah itu sudah cukup. Karena nggak bisa melawan. A'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Baik, kembali kepada pembahasan. Yang mau kita bahas sesungguhnya adalah bahwa jihad itu wajib, maka mempersiapkan diri untuk jihad juga wajib. Maka latihan bela dirinya juga disuruh. Maka melatih diri untuk bisa menunggang kuda, bisa berenang dan bisa memanah juga disuruh dalam sekian banyak hadis. Limadza ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. La yatimmu al-wajib illa birrimayah wa ruqubul khail. Dengan rimayah, dengan menaiki menunggang kuda dan sebagainya, maka perlu. Barakallahu fiikum. Itu semua fardu kifayah. Fardu kifayah. Kembali kepada yang berikutnya. Ai bi anwa'il udad. Wa laysa al-adad fahasab, lakin al-adad wal udad. Adad jumlahnya. Kalau jumlah walaupun sedikit, tetapi kalau dia orang-orang mukmin shadiq, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar biidznillah. Tetapi yang penting adalah udad, persiapan. Bukan hanya persiapan zahir, tetapi persiapan batin. Persiapan zahir yang sudah kita sebutkan. Bela diri, menunggang kuda, memanah, dan berenang. Baik, apa yang lain? Yang batin, persiapkan akidahmu, kokohkan imanmu, tinggikan keyakinanmu. Karena kalau engkau ragu, yakni imannya lemah, nggak akan berani maju ke medan tempur, nggak akan berani. Gemetar tangannya, gemetar kakinya. Nanti kalau mati gimana? Kalau mati kamu syahid, kau nggak yakin? Nanti anak istri saya makan apa? Berarti tidak punya atau kurang tawakal. Ikhwani fillah a'azakumullah, berarti ini persiapan rohaninya yang kurang. Padahal persiapan rohani ini lebih sulit dan harus ditempa sekian lama. Terus bertahun-tahun mempelajari akidah, ilmu, dan keyakinan. Semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Adapun belajar urusan zahir sebentar. Sebentar bisa. Barakallahu fikum. Wa qala, beliau juga berkata, allati yahsul biha nikayatal a'da'i wa 'izzal Islam. Persiapan udad yang dihasilkan dengannya nikayatal a'da, bisa mengalahkan musuh. Apa saja yang bisa mengalahkan musuh. Wa 'izzal Islam, dan bisa memenangkan Islam. Wa ta'allamul 'ilm alladhi yahsul bihi ad-da'wah ila al-khair. Dan juga belajar ilmu yang dengannya didapatkan ad-da'wah ila al-khair, mengajak kepada kebaikan. Wasailaha wa maqasidaha, jalan-jalannya, tujuan-tujuannya semuanya akan tercapai dengan belajar ilmu. Masa jihad harus belajar ilmu? Ya jelas.
Ada fiqh taharah, ada fiqh salah, ada fiqh zakah. Masa enggak ada fiqh jihad? Ada. Fiqh jihad ada. Mereka para khawarij yang semangat tinggi jihad, tapi mereka enggak punya ilmu. Apa akibatnya? Yang diperanginya salah. Caranya salah. Demikian pula aturannya salah. Berapa kesalahannya? Pertama, yang diperanginya kaum muslimin. Yang diperanginya kaum muslimin. Kaum muslimin melawan kaum muslimin. Hadza laysa minal jihad. Yang kedua, caranya. Dia membabi buta, tidak melihat mana yang layak dibunuh, mana yang tidak. Para Nabi ketika mengarahkan pasukan untuk berperang, beliau berpesan, "Ughzu wa la taghullu." Ughzu bismillah wa la taghullu. Sampai pada kalimat ila an yaqul wala taqtulu walidan wala imra'atan wala 'asifan fi riwayah. Jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh yang tidak ikut perang. Asif, pegawai-pegawai sipil yang enggak ikut perang. Lihat mereka, siapa yang diledakkan? Pasar, isinya ibu-ibu yang enggak ikut-ikut campur, enggak tahu menau. Itu kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, bunuh diri. Apakah boleh bunuh diri dalam jihad? Tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan kepada pasukan tempurnya, aku melihat di tengah kalian ada orang yang gerahamnya segunung Uhud dalam neraka. Padahal mujahidin. Dan itu khairul mujahidin. Karena mujahidin ma'ar Rasul. Khairul mujahidin. Tetapi Nabi menyatakan kepada mereka, minkum, di antara kalian ada yang gerahamnya segunung Uhud di jahannam, dalam neraka. Ketakutan mereka. Sehingga berjihad dengan ikhlas, berharap syahid. Sebagian mereka syahid. Tinggal sebagian kecil. Dalam jihad berikutnya, sebagian lagi syahid. Sampai tinggal tersisa satu orang dengan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kalau bukan aku, ya dia. Karena mereka semua yang sudah mati secara syahid dipersaksikan oleh Nabi sebagai syahid. Fabaqitu ana wa huwa. Ismuhu man? Rajjal. Rajjal. Ternyata dalam perang melawan Musailamah al-Kadzdzab, orang ini diutus ke sana dan ternyata terbawa ma'ar Rajjal wa ma'a Musailamah. Ar-Rajjal terbawa ma'a Musailamah al-Kadzdzab. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah, berarti bukan aku, berarti dia orangnya. Itu satu kejadian. Kejadian yang mirip dengan itu, Rasulullah SAW menyatakan kepada seseorang, ya Rasulullah, ini mereka sangat semangat. Ada satu orang yang aku tertarik karena semangatnya dalam berperang. Paling depan, paling hebat, paling yamdahuhu. Kata Nabi, huwa finnar. Huwa finnar. Dia dalam neraka. Mereka terheran. Mujahid yang semangat dikatakan finnar. Alayya bihi. Kata seorang sahabat, aku yang akan mengawasi. Dia berperang di samping orang tadi. Ternyata orang tadi ketika berperang, terluka dengan luka-luka yang banyak. Dia tidak kuat menahan rasa sakitnya. Maka dia letakkan pedangnya dengan terbalik. Gagangnya di bawah. Wanisalihi. Dan tajamnya di dadanya. Kemudian dia merebahkan dirinya ke dalam pedangnya sendiri. Qatala nafsahu. Maka sahabat yang melihat tadi kembali kepada Nabi yang menyatakan, amantu annaka Rasulullah. Aku beriman bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Apa yang terjadi kata Nabi? Ya Rasulullah, dia qatala nafsahu. Dia membunuh dirinya sendiri. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, bunuh diri itu haram walaupun dalam jihad. Walaupun dalam jihad. Wa ghairi dzalik min anwa' al-batil min haula'il khawarij. Dan lain-lainnya dari sekian banyak kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh khawarij. Sehingga yang namanya jihad juga perlu aturan, perlu fiqh. Siapa yang mempelajari fiqhul jihad, dia akan tahu, oh ini bukan jihad. Ayo berangkat. Enggak. Oh, kamu tidak semangat untuk membela agama? Enggak. Saya tidak membela agama dengan cara seperti itu. Siapa yang kalian lawan?
Mereka, bukankah mereka muslimin? Iya, itu bukan jihad. Saya nggak ikut. Pengecut kamu penakut, biar. Jangan peduli dengan ejekan mereka. Dibilang pengecut, dibilang penakut. Karena itu bukan jihad. Ngapain? Bersambung nyawa untuk sesuatu yang la syai'. Untuk sesuatu yang la syai'. Nggak ada untungnya buat agama dan buat kaum muslimin. Ikhwani bin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Qala disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala termasuk di dalam tad'una bil ma'ruf atau yad'una ilal khair adalah membangun madrasah-madrasah. Mungkin akan berpikir, masa membangun itu termasuk yad'una ilal khair? Masa termasuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar? Kita jawab, ma la yatimmu bihil wajib illa bihi fahuwa wajib. Saya ulangi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna, tidak tegak satu kewajiban kecuali dengannya, maka itu wajib. Maka ketika kalian di tengah-tengah kaum muslimin gak ada, misalnya di kampung kalian gak ada madrasah yang mengajarkan Quran untuk anak-anak, bikin madrasah ta'allumul Quran, bikin pondok-pondok pesantren, bangun sekolahan-sekolahan. Termasuk ayat ini, na'am, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa bina'al madaris lil irsyad wal ilm, membangun sekolah-sekolah untuk memberikan pengarahan bimbingan ilmu, wa musa'adatin nuwab, dan juga termasuk yad'una ilal khair adalah membantu untuk mengirim orang-orang belajar kepada ulama. Dari kalian ada yang mampu untuk berangkat kepada para ulama. Ini kami biayai dari berangkat sampai pulang. Orang yang membiayainya termasuk yad'una ilal khair. Mengapa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Supaya dai tadi berangkat jadi alim, pulang kemudian yad'una ilal khair karena kamu mengirimkannya kemarin. Karena kamu membawanya ke sana. Wa muawanatuhum 'ala tanfidz syara', dan juga membantu mereka untuk menegakkan syariat finnas, di tengah-tengah manusia, bil qawli wal fi'li wal mal, dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan harta. Bantu dengan apa yang kamu bisa. Punya harta dengan hartanya, tidak punya dengan ucapan dengan ucapannya, dengan dukungan spiritnya, atau dengan fi'ilnya, perbuatan kamu. Saya bantu agar tegak syariat. Wa ghairi dzalika mimma tatawaqqaf hadhihi al-umur alai, dan lain-lainnya yang perkara tadi tidak tegak kecuali dengannya. Yad'una ilal khair, dakwah ilal khair. Tidak tegak kecuali dengan jihad, maka jihad itu wajib. Tidak tegak kecuali dengan mendirikan madrasah, mendirikan madrasah juga wajib. Tidak tegak kecuali dengan belajar ilmu, diutus utusan-utusan untuk belajar ilmu, maka itu juga harus ditegakkan terus sampai sempurna kewajiban dakwah ilal khair. Sampai sempurna kewajiban dakwah ilal khair. Walihada qala ta'ala anhum, oleh karena itu Allah katakan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan falah. Ay faizuna bil matlub, yang mereka akan mendapatkan apa yang mereka cari. An-najuna minal marhub, dan selamat dari yang mereka takuti. Matlub yang dicari, marhub yang dihindari. Faizuna bil matlub wan najuna minal marhub. Didapatkan apa yang dicari dan selamat dari apa yang dihindari. Tsumma nahahum 'anit tashabbuh bi ahlil kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya melarang agar jangan menyerupai ahlul kitab. Fi tafarruqihim, dalam perpecahan mereka, waqtilafihim, dalam pertikaian mereka. Faqala, maka dikatakan wala takunu kalladzina fatafarraqu waqtalafu. Janganlah kalian menjadi mereka-mereka yang berpecah belah dan berselisih. Janganlah kalian menjadi orang-orang atau seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih. Siapa yang berpecah dan berselisih?
Kalau Allah katakan kalladina, seperti mereka-mereka yang berpecah dan berselisih. Ai al-ummah allati qablana minhum ahlul kitab wa minhumul yahud. Barakallahu fikum. Berarti maknanya wala takunu kalladina tafarraqu, janganlah kalian menjadi seperti mereka ahlul kitab yang mereka tafarraqu wakhtalafu, yang mereka berpecah belah dan berselisih. Wa minal ajaib an ikhtilafahum min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan yang mengherankan, mereka berselisih dalam keadaan sudah ada kejelasan. Itu anehnya, ajib. Kalau saja belum ada kejelasan, kemudian berselisih, wajar. Iya kan? Sama-sama tidak tahu. Sama-sama nggak ngerti. Terjadi perbedaan. Ikhtilafal juhala. Wajar apa nggak wajar? Wajar. Itu sangat wajar terjadi. Kemana ini? Nggak tahu. Kayaknya sih ke sana. Enggak lah. Kayaknya sih ke sini. Kamu tahu? Saya juga nggak tahu. Udah kita coba-coba ya ke sini. Enggak bisa. Di sini saja. Ribut mereka dalam keadaan sama-sama nggak tahu. Baik. Tetapi yang aneh, yang tidak wajar adalah sudah ada keterangan yang jelas. Jalan yang lurus adalah ini. Bayinat. Ayat bayinat. Tetapi yang satu menyatakan, jangan. Kalau kamu jalan lurus ini kamu telusuri, kamu akan mendapatkan kerugian. Kamu akan mendapatkan kejelekan. Kamu akan diusir oleh mereka. Kesini saja. Kata yang satu, harus ke sini. Yang lain lagi menyatakan, boleh. Tapi ini jangan. Supaya begini, supaya begitu dengan ro'yunya. Terjadi ikhtilaf, perselisihan. Fahada ajib. Kenapa mereka terjadi perselisihan tengah mereka padahal sama-sama tahu yang benar ini? Berarti ada syai'. Mahwa asyai', ketidakmauan dari jiwanya. Saya tidak mau yang benar. Inilah yang sesungguhnya tersembunyi di dalam hati mereka. Tidak mau, la yurid. Tidak menginginkan mereka. Yafham, yafham. Yasma', yasma' lahu adhan. Wa yubsir lahu a'yun. Al-mas'alah, al-mushkilah, annahum la yuridun. Bukan la yafhamun. Tetapi la yuridun. Mereka enggak mau. Bukan enggak tahu. Ini bikin masalah. Selalu membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Seperti mereka ahlul kitab. Ikhwan ibn a'azakullah, hanya saja karena mereka masih mengaku muslimin, mereka tidak terang-terangan. Tidak berkata, saya tidak mau salat. Bukan. Dia berpikir gimana caranya menghindari sholat. Karena malas. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Berpikir. Kan ayatnya bilang, sholatlah di pagi dan sore. Dua kali aja pagi dan sore. Jangan 5 kali. Ngapain 5 kali? Karena bina'azakumullah, lihat. Al-Quran bilang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah pada Allah sampai yakin. Saya sudah yakin. Jadi gak perlu. Ini permainan-permainan. Ta'wilat batilah. Al-yaqin ma'nahul maut. Bukan bermakna yakin, tapi bermakna maut. Beribadalah sampai mati. Itu maknanya. Tapi mereka syarat untuk apa? Ingin menghindari beban syariat. Bagaimana supaya saya tidak capek, tidak lelah. Ngapain kamu sujud ruku? Itu nyembah tembok, kata mereka. Yang namanya ibadah itu cukup di hati. Salat itu, sholat yusolli, maknanya da'aya doa. Saya doa tiap hari, lebih banyak dari kalian. Kalian sholatnya 5 waktu, saya sholat terus sepanjang hari. Doa lagi, doa lagi, doa lagi. Cukup. Sholat itu, lihat terjemahan. Maknanya doa, kata orang ini. Fahada kadzabun asyir. Sahibu hawa. Hal hada rajul la ya'rif? Bukan. Al-mushkilah, bukan la ya'rif. Tetapi la yurid. La yurid. Sehingga dia yata'awwalun al-ayat. Wa yu'awwilan al-ahadith. Yu'awwil al-ahadith. Wa ayat al-Quraniyah. Li gharab. Fi nafsihi. Fi hawahu. Mafhum? Hada sababul ikhtilaf. Min ba'di ma ja'ahumul
bayyinat. Setelah datang pada mereka bayyinat. Padahal al-bayyinat mujibatun li'adami tafarruq. Padahal keterangan yang jelas itu harusnya menghilangkan perpecahan, menghilangkan perselisihan. Fahum aula min ghairihim bil ittisam bid-din. Maka mereka kaum muslimin yang mendapatkan bayinat harusnya lebih utama untuk berpegang dengan bayinat. Fa'akasul qadiyah. Tetapi mereka Yahudi justru membaliknya. Harusnya datang keterangan yang jelas, mestinya mereka bersatu. Tapi justru setelah datang keterangan yang jelas, mereka berpecah. Ajib. Ada min ajaibihim. Fa'akasul qadiyah. Mereka justru terbalik. Ma'ilmihim. Bersama ilmunya. Bimukhalafatihim amrallah. Sadar mereka. Kalau mereka menyelisih perintah Allah. Fastahaqqul iqab al-balik. Maka mereka pantas untuk diazab dengan balasan yang keras. Walihada qala ta'ala. Oleh karena Allah berfirman. Ulaika lahum azabun azim. Bagi mereka azab yang besar. Maka kaum muslimin jangan seperti mereka. Kalau sudah ada keterangan dalam Quran, kalau sudah ada keterangan dalam hadis yang sahih, qulu sami'na wa ata'na. Kalau ada akhbar minal Qur'ani wa sunnah, qulu amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya karena itu dari Allah. Kalau ada perintah, kerjakan. Kalau ada larangan, tinggalkan apa yang dilarangnya. Kalau ada berita, imanilah. Jangan kalian berselisih setelah datangnya bayyinat minal Qur'ani wa sunnah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika